review sedikit ya untuk materi yang kemarin. Jadi materi yang kemarin itu tentang medan vektor konservatif dan fungsi potensialnya gitu. Jadi kita punya medan vektor, basically adalah fungsi tiga peubah ke fungsi tiga peubah, yaitu kita bisa nyatakan sebagai f, g, h ini. Jadi kita punya f, g, dan h, kemudian kita mau menghitung integral garis dari integral fungsi fx, y, z dx ditambah istilahnya ini integral garisnya. Kemarin kita udah belajar ini waktu sebelum UTS dengan Bu Dewi seharusnya. Kemudian kita mau memandang integral garis ini sebagai suatu usaha gitu. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu partikel katakanlah dari suatu titik awal ke titik ujung sepanjang kurva C gitu. Nah, ini ternyata rumusnya itu sebenarnya integral dari f dot t ds terhadap sepanjang kurva C. Tetapi ternyata kalau misalnya kita hitung-hitung, karena kita punya vektor singgung T itu sama dengan dr per ds, kita akan punya integral f dot dr C itu nilainya akan sama dengan, mana itu tadi? Ya, integral f dot t ds gitu. Jadi kita punya dua hal yang sama sebenarnya. Jadi yang ini, integral yang ini itu akan sama dengan integral yang ini gitu. Dan kalau misalnya kita punya integral yang ini dan nilainya sama dengan seperti ini, kita punya cara mengerjakannya dengan integral garis yang kalian punya sebelum UTS gitu. Kemudian kalau misalnya yang kalian punya medan vektornya itu adalah berdimensi 2, berarti kalian tetap bisa menggunakan definisi yang sama, cuma kalian hilangkan variabel z-nya gitu. Kemudian ini contohnya kemarin sudah dikerjakan, kemudian ini contoh yang lain belum dikerjakan tapi silakan dikerjakan di rumah. Kemudian sifat integral garis, ya kita tahu bahwa integral garis itu kalau misalnya kita punya kurvanya itu adalah penjumlahan dari kurva C1 dan C2, maka integral garisnya itu adalah penjumlahan integral masing-masing. Kalau gabungan pun sama. Jadi dalam hal ini gabungan itu bisa saja C1 dan C2-nya itu benar-benar terpisah. Walaupun di gambarnya ini kelihatan nempel di ujung. Kalau nempel di ujung kan harusnya irisannya tidak kosong ya. Nah, jadi gambarnya ini kurang tepat, harusnya benar-benar terpisah gitu. Kemudian kalau misalnya arahnya adalah kebalikannya, integralnya jadi bernilai negatif gitu. Kemudian ini kita punya teorema fundamental di sini, tapi teorema fundamentalnya terjadi khusus hanya terjadi untuk fungsi medan vektor yang nilainya sama dengan vektor gradien nabla f ini gitu. Jadi kita akan punya di sini integral dari nabla f r dot dr sepanjang kurva C nilainya akan sama dengan f pada saat titik ujung dikurangi f pada saat titik awal gitu. Kemudian dari sini, dari teorema ini kita tahu bahwa ternyata integral vektor gradien nabla f ini itu tuh tidak tergantung pada lintasan apapun gitu. Jadi kalau kalian ngambil kurva C-nya bentuknya aneh-aneh, terserah kalian kayak gitu, nggak ada masalah. Nah dari sini kita dari teorema fundamental kita tahu bahwa ternyata integral garis ada yang bebas lintasan, makanya kita definisikan medan vektor f yang bebas lintasan itu yang seperti apa, yaitu kalau misalnya nilai integral garisnya di C1 itu sama dengan integral f dot dr di C2 untuk sembarang kurva C1 dan C2 yang menghubungkan titik awal dan titik akhir yang sama kayak gitu. Nah ini teoremanya. Jadi kalau ternyata integral medan vektornya itu bebas lintasan, maka kita akan punya jika dan hanya jika fungsi bernilai kita bisa dapatkan fungsi bernilai real f, sehingga
medan vektor F di R sama dengan nabla F di R untuk setiap R di D. Kemudian integral dari f dot dr sama dengan 0 untuk setiap lintasan tertutup D. Mungkin di sini, oh ya nanti aja karena saya nggak bisa nulis di sini sekarang. Oke. Dan ini ada buktinya, kemarin sudah dicek bahwa kita buktinya ya karena ini pakai teorema fundamental, berarti kita akan cari medan vektor f-nya itu dengan cara kita akan cari nilai fungsi bernilai realnya itu dengan cara mengintegralkan terhadap garis medan vektornya terhadap dr gitu. Kemudian kita bisa cek di sini bahwa ternyata turunannya F terhadap X benar-benar nilainya akan sama dengan suku pertama dari medan vektornya, kemudian yang kedua itu sama dengan suku ketiga, kemudian yang kedua sama dengan suku yang J, kemudian turunannya terhadap Z itu adalah suku yang di K gitu. Jadi kita benar-benar tahu bahwa medan vektor F besarnya ini itu sama dengan nabla dari F gitu. Nah, kemudian untuk membuktikan yang ketiga, kita tahu bahwa karena dia bebas lintasan ya pasti nilainya akan sama. Kayak gitu. Nah, dari sini kita berarti menemukan hal yang khusus lagi, yaitu medan vektor yang bebas linier. Nah, medan vektor yang bebas linier ini itu disebut sebagai bebas linier, bebas lintasan maksud saya. Medan vektor ini itu dikatakan konservatif kalau medan vektornya itu bebas lintasan. Lebih lanjut, kalau misalnya fungsi bernilai real sehingga medan vektor F sama dengan nabla F kecil, si F kecilnya ini disebut fungsi potensial dari medan vektor F, kayak gitu. Kita jadi punya teorema istilahnya yang sama sebenarnya, cuma beda kata-kata saja, yaitu teorema yang di bawah ini. Kemudian gimana kita bisa tahu suatu medan vektor itu konservatif atau tidak? Nah, kita punya teorema yang sangat bagus di sini, yaitu kita punya medan vektor F. Oh, ini kurang bold ya, lupa. Medan vektor bold F ini itu konservatif jika dan hanya jika curl F-nya itu, atau kita definisikan sebagai nabla close F, itu nilainya akan sama dengan 0. Kalian tinggal hitung, kalau benar-benar sama dengan 0 berarti dia medan vektor konservatif, dan kemudian kalau dia medan vektor konservatif berarti dia bebas lintasan, seperti itu. Dan kita bisa temukan fungsi potensialnya sehingga kita bisa pakai fungsi teorema fundamental untuk menghitung integral garisnya, dan dan nilai integralnya itu sangat mudah, yaitu fungsi potensialnya pada saat ujung dikurangi fungsi potensialnya pada saat awal, kayak gitu. Ini adalah curl F, atau bukan curl F ya sebenarnya, syarat cukup dan perlu untuk suatu medan vektor itu konservatif di dimensi 2 gitu. Kemudian kemarin kita sudah mengerjakan latihan soal di sini contoh soalnya adalah di sini diketahui potensial functionnya atau fungsi potensialnya, sehingga kita nggak usah pusing-pusing, kita langsung bisa menemukan integral medan vektor f dot dr sepanjang kurva C ini sebagai teorema fundamental gitu. Kemudian di sini akan ditunjukkan bahwa medan vektor F ini adalah konservatif pada domainnya, berarti mau nggak mau kita harus hitung curl F-nya, apakah curl F-nya itu sama dengan 0 atau tidak. Dan ternyata sama dengan 0, kemudian kemarin kita sudah hitung bersama cara mencari fungsi potensialnya, dan kita sudah dapatkan fungsi potensialnya itu adalah E pangkat X cos Y ditambah XYZ ditambah Z kuadrat per 2 ditambah C. Nah, dari sini kita bisa hitung nilai integral garisnya untuk sembarang kurva C gitu dengan mudah gitu. Enaknya kayak gitu. Kemudian ini ada contoh yang lain, karena ini udah jelas bahwa dia itu medan vektor konservatif. Kenapa? Karena fungsinya itu
fungsi real, fungsi bernilai real. Jadi saya kira kalian aman untuk kerjain ini. Kita bisa untuk menghitung ini, berarti sisanya adalah tinggal kalau nggak kalian coba bisa cek atau enggak curl F-nya itu sama dengan 0 atau tidak. Kalau ternyata curl F-nya sama dengan 0, berarti kalian bisa cek, bisa cari fungsi potensialnya. Kalau kalian bisa cari fungsi potensialnya, kalian tinggal hitung integral ini itu dengan menggunakan teorema fundamental. Jadi nilainya akan sama dengan fungsi potensialnya di titik ujung, yaitu 23,1 dikurangi fungsi potensialnya di titik awal, yaitu 1,1,1. Gitu ya. Ini untuk yang materi yang kemarin. Kemudian ini materi kita yang selanjutnya. Oke. Saya stop sharing dulu. Saya pakai ini aja. Fokus multi. Semoga pensil saya masih ini ya, baterainya masih ada. Coba kita cek. Sayang sekali pensilnya habis. Apa ya? Nah, sekarang sudah bisa terlihat slide saya? Sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke teorema Green. Gitu. Tadi sempat saya bahas bahwa masalah di medan integral garis medan vektor itu adalah kalau misalnya kita itu akan mudah untuk dihitung kalau misalnya medan vektornya itu konservatif. Dalam hal ini curl F-nya itu sama dengan 0. Kita bisa hitung integralnya dengan menggunakan teorema fundamental. Kemudian kita hitung integralnya sebagai fungsi potensialnya pada saat ujung dikurangi fungsi potensial pada saat awal. Kayak gitu kan ya. Tapi masalahnya adalah tidak semua medan vektor adalah medan vektor konservatif gitu ya. Nah, jadi kayak gimana kalau misalnya kita punya kita punya medan vektor yang tidak konservatif? Kita mau nggak mau ya, yang pertama kita bisa hitung integralnya dengan menggunakan integral garis yang kalian punya waktu sebelum UTS. Tapi kadang-kadang dengan menggunakan integral garis seperti itu pun tidak mudah, karena kan seperti yang kalian tahu bahwa kalian harus bisa memparameterkan kurvanya kan gitu ya kan ya. Kemudian baru kalian bisa hitung dengan menggunakan integral garis yang kalian punya waktu sebelum UTS. Tapi masalahnya tidak semuanya itu cara itu tuh mudah gitu, terutama kalau misalnya kurvanya itu adalah kurva yang fungsinya itu rumit, turunannya juga rumit misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita di sini ternyata untungnya pendahulu kita di sana itu menemukan suatu teorema untuk menghandle medan vektor yang tidak konservatif, yaitu teorema Green ini. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah syarat perlunya dulu. Sehingga teorema ini itu berlaku. Nah, di sini kita butuh suatu daerah yang dikenal sebagai daerah terhubung sederhana. Nah, daerah terhubung sederhana itu daerah yang seperti apa? Yang pertama, kita sebut kurva C itu sebagai kurva yang tertutup atau close jika setiap titik awal kurva itu sama dengan titik ujung kurva. Ini clear ya, karena kemarin juga kita sudah bahas bahwa kalau misalnya
medan vektor konservatif. Kalau kurvanya itu tertutup, maka integralnya nilainya sama dengan 0. Jelas. Berarti kalian udah tahu bahwa kurvanya itu tertutup itu yang seperti apa, yaitu kurva yang titik awal kurvanya itu sama dengan titik ujung kurvanya. Kemudian, nah ini mungkin yang sedikit baru, yaitu kurva C itu dikatakan sederhana atau simple jika kurva tersebut itu tidak memotong dirinya sendiri dan tidak memiliki titik yang hilang. Nah, dengan kata lain, kurva tersebut itu kontinu dan tidak memotong dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya, kalau kayak gini, ini kan memotong ya, katakanlah memotong di sini, gitu. Atau kurva yang misalnya seperti ini, kayak gitu. Ini adalah kurva yang memotong, di mana? Di sini, gitu kan. Nah, tapi kalau yang sederhana itu yang benar-benar tidak memotong. Misalnya seperti ini, kayak gitu. Atau yang bulat, bulatnya jelek. Bulat misalnya kayak gitu, atau macam-macam. Misalnya kalian punya heart, kayak gitu itu juga boleh, terserah kalian gitu. Dan kurvanya ini tidak memotong dirinya sendiri dan tidak memiliki titik yang hilang. Contoh yang titik yang hilang tuh misalnya seperti apa? Misalnya kalian punya di sini persegi tapi yang di sini itu hilang misalnya. Nah, ini itu adalah kurva yang tidak sederhana misalnya. Gitu. Kemudian definisi selanjutnya itu adalah kurva tertutup dan sederhana. Mohon perhatiannya di sini bahwa kurvanya harus tertutup dan sederhana dulu, baru kita definisikan apakah dia berorientasi positif atau berorientasi negatif. Nah, kalau yang positif itu berarti titik pada kurva tersebut itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Misalnya seperti apa? Jadi, kalian kan kemarin sudah sempat dibahas bahwa kurva itu sebenarnya kalau misalnya kurva dalam parameter, dia pasti kita bisa tentukan arahnya, kurvanya itu akan bergerak ke arah mana. Nah, dalam hal ini misalnya kalau arahnya itu berlawanan arah jarum jam, misalnya kalau yang lingkaran ini, itu berarti ini orientasinya positif, kalau yang ke sini ini berorientasi negatif, seperti itu misalnya. Ini, nah ini positif, yang ini negatif, kalau misalnya ini full ya, gitu. Kemudian di sini mungkin contohnya ya, yang pertama ini adalah simple tapi tidak tertutup, jelas ya karena dia tidak tertutup. Kemudian ini tidak simple dan tidak tertutup. Kenapa tidak simple? Karena ada titik di mana dia itu tumpuk gitu. Yang ini dia tertutup tapi tidak simple. Yang ini simple dan tertutup. Kemudian yang ini itu positif, yang ini negatif oriented alias berorientasi positif dan berorientasi negatif. Kayak gitu. Ada beberapa buku yang menyebutnya bukan orientasi tapi arah. Nah, kalian bisa pakai dua-duanya, terserah. Kalian bisa ngomong berarah positif atau berorientasi positif. Kayak gitu. Kemudian, nah ini teorema Green's, yaitu ini teorema dari kurva tertutup dan sederhananya, yaitu yang pertama, kalau misalnya kita punya kurva C itu dapat diparametrisasi dengan X sama dengan FT, Y sama dengan GT untuk T dari A sampai B, maka kurva C itu tertutup jika dan hanya jika XA, YA sama dengan XB, YB. Jelas ya, karena titik awal sama dengan titik ujung. Kemudian kurva C dikatakan sederhana jika dan hanya jika untuk setiap T1, T2 di dalam interval tertutup AB, jika FTI sama dengan FT1 sama dengan FT2 dan GT1 sama dengan GT2 itu akan berlaku T1 sama dengan T2. Dengan kata lain, kurva C itu dikatakan sederhana jika dan hanya jika F dan G-nya itu merupakan fungsi injektif. Ingat ya, fungsi injektif. Pada saat injektif itu apa? Kalkulus 1 bahkan ya. Kalkulus 1. Oke. Kemudian kurva tertutup dan sederhana F itu berorientasi positif jika dan hanya jika titik interior dari daerah yang dibatasi kurva tersebut itu selalu terletak di sebelah kiri kurva. Dalam hal ini misalnya saya contohkan ya di sini. Ini adalah katakanlah kurvanya.
Kemudian berarti ini kan C-nya ya. Kalau berorientasi positif, berarti interiornya itu yang mana? Berarti kan yang di sini kan ya adik-adik. Gitu. Walaupun nggak menyentuh batasnya. Gitu. Terus kemudian titik-titik yang di interior ini, kalau kalian pandang kalian sebagai titik yang ada di apa namanya kurva, kalian lihat bahwa kurvanya kalau sambil bergerak itu selalu ada titik hitamnya akan selalu ada di kiri kalian. Kalau ini adalah kalian, gitu. Kalian bergerak sepanjang kurva, berarti kalian lihat bahwa titik hitamnya itu pasti selalu ada di sebelah kirinya, gitu. Bisa dipahami kan ya di sini? Ada pertanyaan nggak untuk ini? Nggak ya? Oke, berarti kita bisa langsung lanjutkan. Nah, di sini itu kalau kayak gitu berarti kita bisa tahu bahwa ternyata kalau kurva tertutup dan sederhana itu berarti kita bisa definisikan daerah di dalamnya. Yaitu kalau misalnya kita punya di sini katakanlah ini adalah kurva C-nya, berarti kita pasti punya daerah di dalamnya. Betul kan ya? Nah, daerah ini katakanlah daerah D itu punya definisi juga, yaitu yang pertama, daerah D itu dikatakan terhubung atau connected jika untuk setiap dua titik A dan B di dalam daerah D terdapat kurva C yang menghubungkan dua titik tersebut. Jadi kalau misalnya saya punya titik di sini adalah titik A, kemudian titik B, kita pasti bisa hubungkan. Kemudian di sini ada A, ada B, kita pasti bisa hubungkan. Misalnya dari sini ke sini, kita juga pasti selalu bisa hubungkan. Ya kan? Berarti di sini kurva D ini itu adalah kurva yang terhubung. Apakah bentuknya selalu seperti ini? Tidak tentu. Kita bisa punya daerah yang seperti ini. Misalnya, saya punya katakanlah titik-titik yang ada di sini. Misalnya ini adalah titik, oh sorry, mungkin pakai yang lainnya. Ini daerahnya. Kemudian kita punya di sini adalah titik A, di sini titik B. Kita selalu bisa menghubungkannya dengan cara kita ambil di sini terus kita hubungkan ke sini. Misalnya di sini A-nya lagi, kita bisa hubungkan ke sini kemudian ke B gitu. Atau mungkin B-nya di sini aja deh. B misalnya. Gitu. Kita selalu bisa menghubungkan walaupun lewat satu titik, tapi kan selalu terhubung gitu. Ya kan ya? Nah, ini adalah daerah yang terhubung saja gitu. Nah, tapi karena kita pengennya adalah sesuatu yang sangat istimewa, dalam hal ini adalah daerah yang terhubung sederhana atau simply connected. Nah, ini berlaku, ini tuh dikatakan tertutup dan sederhana ini jika untuk setiap kurva tertutup sederhana di dalam C di dalam setiap kurva tertutup sederhana C di dalam D ini merupakan batas daerah DC dengan DC-nya harus termuat di dalam D. Dalam hal ini seperti apa? Misalkan saya punya sini ya. Misalkan saya punya ini adalah daerah D-nya. Kita bandingkan ya. Ini misalnya daerah D-nya. Kemudian kita kalimatnya gimana tadi? Kita harus untuk setiap kurva tertutup sederhana C di dalam D ini merupakan batas daerah DC dengan DC-nya itu termuat di dalam D. Berarti dalam hal ini kita bisa buat kurva tertutup sederhana di dalam sini. Misalnya ini adalah kurva-kurva yang disampaikan tersebut. Kurvanya itu selalu termuat di dalam di dalam daerah D gitu. Mungkin pakai yang lain. Ya, orange saja deh. Oke, misalnya seperti ini. Gitu. Nah, contoh yang kurva daerah tidak terhubung sederhana tuh yang seperti apa kalau kayak gitu? Misalnya saya punya
misalnya saya punya yang seperti ini tadi gitu. Atau apa ya? Kalau ya, ya betul. Misalnya kayak gini. Berarti kita selalu bisa seperti ini. Oke. Oke. Enggak, ini masih simply connected. Betul nggak? Ya, ini kayaknya definisinya kurang tepat deh. Bentar. Oke, mungkin contohnya aja yang saya ganti. Jadi contoh yang tidak tertutup sederhana itu yang seperti ini. Yang seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini. Kita lihat bahwa ini adalah suatu kurva yang termuat di dalam D. Nah, D-nya itu mana? D-nya ini. Ini adalah D, ya kan? D, betul. Tapi ini adalah kurva C-nya, ini adalah daerah D-nya, gitu. Kemudian ini adalah kurva C-nya. Kalian lihat bahwa daerah yang dibatasi oleh kurva C ini ada yang tidak termuat di dalam D, gitu. Yaitu misalkan yang ini. Ini adalah tidak termuat di dalam D. Seperti itu ya. Tidak termuat di D. Nah, daerah ini itu tidak simply connected. Oke. Nah, kayak gitu. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, daerah yang terhubung tetapi tidak terhubung secara sederhana itu dikatakan sebagai multiply connected. Jadi kita bisa mengkonekkannya dengan cara apa namanya istilahnya dengan banyak cara gitu, nggak secara sederhana gitu. Oke. Nah, ini contohnya. Betul. Nah, ini adalah daerah yang simply connected, yang ini juga masih simply connected, tapi yang seperti ini itu tidak simply connected, kemudian yang ini itu tidak simply connected juga. Gitu. Nah, kalian sudah belajar tentang syarat perlu untuk suatu teorema yang akan kita bahas sekarang, yaitu teorema Green. Syarat syarat perlunya itu adalah daerah terhubung sederhana. Nah, dalam hal ini teoremanya bunyinya seperti apa? Jika daerah D itu merupakan daerah terhubung sederhana pada bidang XY. Oh ya, dalam hal ini teorema Grimm-nya kita bahas untuk ini dulu ya. Pada ruang R2 itu kita bahas untuk R2 dulu, baru nanti kalau nggak salah di pertemuan terakhir kita akan menghubungkan antara ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau tidak salah ya, saya lupa. Gitu. Jadi yang akan kita bahas sekarang itu adalah teorema Green di R2 dulu. Gitu. Nah, diketahui D itu merupakan daerah terhubung dan sederhana pada bidang XY. Nah, daerah D yang terhubung sederhana ini itu dibatasi oleh kurva mulus sepotong-sepotong. Ada yang bingung definisi kurva mulus sepotong-sepotong nggak, deh? Maksudnya apa? Kemarin waktu apa namanya sebelum UTS diajari Bu Dewi nggak tentang kurva mulus sepotong-sepotong?
Ini pada tidur semua atau gimana? Ini masih bisa dengar suara saya nggak? Sih, Bu. Oke. Jadi kalian ini sebenarnya sudah paham belum sih kurva mulus sepotong-sepotong at least yang mau saya tanyakan sekarang? Ya, ada yang tanya, apakah kurva mulus sama dengan kurva licin? Saya jarang banget ada mendengar istilah kurva licin, tapi yang setahu saya itu biasanya dinamakan sebagai kurva mulus, tapi mungkin ada beberapa buku yang mendefinisikannya sebagai kurva licin. Tapi yang saya definisikan di sini itu adalah kurva mulus. Dalam hal ini itu kalau dalam bahasa Inggris itu namanya smooth curve gitu. Dan smooth curve itu adalah kan kalian tahu bahwa kurva C itu dapat diparametrisasi, katakanlah dalam hal ini karena kita ngomongnya XC ya, berarti kita bisa punya X sama dengan X sama dengan X FT gitu. Kemudian ini sama dengan GT. Untuk T itu di antara A sampai B gitu. Nah, fungsi smooth kalian otomatis kalau waktu belajar geometri analitik kemarin kalian bisa bukan geometri analitik apa namanya ini kalkulus multi yang sebelum UTS kalian bisa tahu bahwa kurvanya itu sebenarnya apa namanya kontinu atau enggak, kemudian terdiferensial atau enggak, kan seperti itu ya kan ya. Nah, kalau kalau kurvanya itu terdiferensial kontinu, maka kurva tersebut itu dikatakan kurva mulus. Seberapa mulus kan seperti itu biasanya ditanyakannya. Ya itu tergantung dia terdiferensialnya sampai tingkat keberapa gitu. Kalau misalnya dia tingkat 1 berarti dia cukup mulus saja. Misalnya kayak kalian punya fungsi yang mulus 1 itu apa misalnya ya? 1 per X kuadrat. Enggak, tapi kan X sama dengan 0-nya bingung. Oke, kalau gitu yang berapa ya? Tingkat 1 itu berapa ya? Contohnya apa? Yang diturunin sekali, tapi diturunin sekali lagi dia tidak apa namanya? Tidak terdiferensial. Wah, kalau nyari contohnya sekarang sulit ya. Apa namanya? Bentar. Mungkin buat saya ya, gitu cari kurva mulus. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi smooth curve itu intinya adalah kurva yang terdiferensial kontinu. Kurva yang terdiferensial kontinu. Nah, kalau sepotong-sepotong artinya apa? Kalau sepotong-sepotong itu artinya bahwa kita bisa menemukan sebanyak N kurva yang misalnya ini mulus, ini mulus, ini mulus, ini mulus. Tapi di satu titik-titik ujungnya ini
yang titik yang menghubungkannya itu dia tidak terdiferensial gitu, tapi dia kontinu gitu. Nah, gitu. Jadi intinya kurva mulus sepotong-sepotong itu adalah kurva kontinu yang terdiferensial kontinu kecuali sebanyak berhingga titik gitu. Paham ya? Jadi mungkin saya tulis di sini ya. Kurva mulus sepotong itu adalah kurva yang kontinu dan dannya ini ya terdiferensial kontinu tadi kecuali di sebanyak berhingga titik gitu. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau kalian punya lingkaran itu pasti dia smooth gitu. Kemudian kalian punya persegi, nah ini kurva yang mulus sepotong-sepotong gitu. Misalnya segitiga, itu juga kurva yang mulus sepotong-sepotong. Karena kalian tahu ini adalah fungsi linier, ini linier, ini linier, ini linier. Dia pasti terdiferensial gitu, kontinu. Kecuali di titik-titik ujungnya ini. Yang ini juga sama gitu. Tapi kalau ini untungnya dia terdiferensial untuk setiap titik-titik di kurvanya. Kayak gitu. Oke ya, sampai sini. Untuk mulus sepotong-sepotong aman ya? Gitu. Jadi pakai yang kalian punya waktu sebelum UTS kemarin gitu. Nah, yang pertama kita ulang ya. Jadi teoremanya itu bunyinya bahwa kalau daerah D itu merupakan daerah terhubung sederhana pada bidang XY yang dibatasi oleh kurva mulus sepotong-sepotong tertutup dan sederhana C dengan orientasi positif. Ini penting, adik-adik. Dengan orientasinya harus positif. Jika P dan Q itu masing-masing adalah fungsi dua peubah yang kontinu, ini masing-masing fungsi bernilai real. Ini bernilai real, dua peubah bernilai real, kontinu, dan memiliki derivatif parsial yang kontinu pada daerah terbuka yang memuat D, jadi daerah yang lebih besar daripada D, maka integral dari C dari Px, Y dx ditambah Q, X, Y dy, alias kalau kalian mau tuliskan dalam medan vektor, berarti kita punya medan vektornya itu adalah P ditambah P, Q, ya kan ya. Kemudian dr, berarti ini kan sama dengan integral CF dot dr gitu. Sama dengan ini, sama dengan yang ini, maka nilainya akan sama dengan integral, double integral terhadap daerah D. Ini udah kalian tahu kan ngitungnya kemarin sebelum UTS, dari turunan Q terhadap turunan parsial Q terhadap X dikurangi turunan parsial P terhadap Y dA. Nah, ini adalah kalian bisa menghitungnya dengan mudah dengan menggunakan yang kalian punya waktu sebelum UTS gitu ya. Ini integral double integral biasa gitu. Lebih mudah yang ini kan? Karena ya sekali lagi integral terhadap garis kalian harus bisa memparametrisasi si curve-nya, si kurvanya. Tapi kalau daerah, saya yakin kalian waktu geometri analitik atau kalkulus 2 itu kalian bisa mendefinisikan daerahnya dengan mudah gitu. Nah, teorema Green ini menyatakan bahwa perhitungan integral garis sepanjang kurva tertutup sederhana dapat dipandang sebagai integral ganda pada daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut. Gitu. Jadi kalian tahu bahwa ini ngitungnya lebih mudah daripada yang ini. Itu. Tapi syaratnya yang pertama daerah D-nya itu harus terhubung sederhana. Kemudian kurvanya itu harus mulus sepotong-sepotong gitu dan membatasi daerah D. Kemudian kita bisa pilih kurva C-nya yang orientasi positif dan kita bisa menghitung
nilai integral ini gitu. Nah, seperti biasa, buktinya gimana? Kan kayak gitu. Jadi, buktinya yang pertama, kan intinya kan karena kita mau menghitung integral ini sama dengan ini, berarti kita bisa pisah-pisah di mana ini adalah integral yang pertama, kemudian integral yang kedua, kemudian ini juga sama ini yang pertama, yang kedua. Tapi kita lihat yang sama-sama punya komponen P, yang sama-sama punya komponen Q. Berarti kita akan punya mau sama aja kita mau membuktikan persamaan yang pertama yaitu integral garis dari P X Y dx sepanjang kurva C nilainya harus sama dengan minus double integral turunan parsial P terhadap Y terhadap daerah D. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah integral garis Q X, Y dy sepanjang kurva C nilainya harus sama dengan double integral turunan parsial Q terhadap X untuk XY di dalam daerah D gitu. Nah, kita mau cek masing-masing gitu. Yang pertama, kita akan cek yang ini gitu. Kita lihat di sini bahwa kurvanya itu adalah kita lihat yang dicek itu adalah yang berubah itu adalah X-nya. dx itu kan adalah artinya diferensial X. Berarti kita akan mengecek yang berubah X-nya gitu. Dalam hal ini kita bisa cek dari gambarnya, yaitu kalau misalnya kita punya daerah D, ini adalah daerah D, itu adalah daerah terhubung sederhana yang dapat dibatasi oleh kurva mulus sepotong-sepotong. Dalam hal ini katakanlah saya punya yang atas sama yang bawah, dimana karena sekali lagi kita ngelihatnya adalah perubahannya terhadap X, berarti kita cek terhadap X, berarti kita cek di sini dari A sampai B misalnya. Jadi kita punya dari A sampai B, kita punya, karena kita mau milih kurvanya itu adalah kurva yang berorientasi positif, berarti kita ceknya dari ke bawah sampai ke atas, atau yang atas ke bawah itu juga boleh gitu. Dan kalian bisa tahu bahwa daerahnya kita bisa pandang kalau misalnya ini dari A sampai B, X-nya itu berarti ini kurvanya itu bisa kita nyatakan sebagai Y sama dengan suatu fungsi terhadap X. Katakanlah Y yang bawah itu apa? Y1 X. Kemudian yang atas itu adalah Y sama dengan Y2 terhadap X. Gitu. Ini yang atas, ini yang bawah gitu. Mungkin saya tuliskan aja. Jadi kita punya di sini, di sini yang biru atau yang ungu ini itu adalah Y sama dengan Y1 X, kemudian yang atas itu adalah Y2X. Untuk nilai X-nya itu dari A sampai B, yang ini juga dari A sampai B gitu. Jadi daerah D itu bisa kita pandang sebagai daerah yang di atas kurva Y sama dengan Y1X, di bawah kurva Y sama dengan Y2X untuk X di antara A sampai B. Kita bisa nuliskannya dengan cara seperti ini. Ini untuk daerah yang pertama. Kemudian untuk membuktikan yang kedua, kita lihat di sini bahwa ternyata diferensialnya adalah diferensial Y. Berarti kita bisa juga memandang daerah. Ini mohon maaf ya, gambarnya itu saya sudah malas jadi cuma dibalik gitu, cuma putar, padahal harusnya gambarnya itu tetap sama gitu, gambarnya tetap sama gitu. Tapi daerahnya itu bisa kita nyatakan sebagai daerah yang katakanlah dibatasi oleh kurva ini dan kurva ini untuk Y sama dengan C sampai D. Itu kan boleh kan seperti itu. Jadi walaupun ini adalah daerah yang sama, seharusnya ini gambarnya sama, itu daerah D itu tetap dapat dipandang sebagai daerah di atas kurva X sama dengan X2, kita anggap di sini adalah X sama dengan X2, kemudian di bawah kurva X sama dengan X1, sehingga kita akan punya daerahnya itu adalah seperti ini. Bentar. Sepertinya, oh iya, betul. Sorry, ini terjadi salah ketik. Harusnya ini adalah di atas kurva X sama dengan X1 Y. Ya, ini di bawah kurva
X2Y, seperti itu. Jadi ini daerah yang sama, ini daerah D, terus yang ini adalah X sama dengan X2Y, yang ini, yang ini itu adalah X sama dengan X1Y, seperti itu. Jadi kita punya satu daerah, tapi kita pandang dengan dua cara yang berbeda. Nah, untuk yang pertama, yaitu kita mau ngelihat yang perubahan terhadap X-nya dulu ini, berarti kita akan punya integral dari CPX dx sama dengan, kita mau membuktikan ini, gitu. Jadi, kita lihat yang sebelah kanan dulu, karena yang sebelah kanan kan lebih mudah. Kalian lebih suka mengintegralkannya pakai ini kan ya. Karena kalian cukup mendefinisikan daerah yang dibatasi ini dengan cara seperti ini, ya kan? Kemudian kita tinggal langsung hitung integralnya, yaitu kita punya nilai integral ini itu adalah integral dari A sampai B dari Y1X sampai Y2X turunan parsial P terhadap Y, dy, dx. Sekarang kita ubah terhadap y-nya dulu, kemudian baru terhadap x. Nah, dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus, kita punya integral yang pertama, yang ini, itu adalah integral dari A sampai B, berarti Px, Y2X dikurangi Px, Y1X dx. Sampai sini ada masalah? Enggak ya? Aman ya? Nah, kita punya yang seperti ini, terus kita cek yang sisi kirinya, yaitu untuk integral garisnya ini. Kan kita udah bisa tahu ini, kita tinggal integral garisnya. Nah, integral garisnya mau nggak mau, kalian harus bisa memparametrisasi kurva C-nya, yaitu kita tahu bahwa karena kurva C-nya itu adalah seperti ini, katakanlah ini adalah, yang ini adalah C2, yang ini adalah C1, gitu kan ya. Berarti kita punya kurvanya itu adalah karena kalian lihat di sini. Ini adalah daerahnya. Kita udah bisa mendefinisikan daerahnya. Tapi kalian bisa nggak mendefinisikan kurvanya gitu. Bahwa kita di sini udah tahu bahwa yang ini itu adalah, kalau kita parametrisasi itu kita punya ini adalah Y1 kan deh ya tadi, Y sama dengan Y2X, yang ini itu adalah Y sama dengan Y1X untuk X dari A sampai B. X sampai B. Berarti kalau kayak gitu, kalau misalnya saya anggap ini adalah C1, katakanlah yang ini adalah C1, yang ini adalah C2, berarti nilai C1-nya kita bisa parametrisasi dengan cara X-nya misalnya sama dengan T, berarti Y-nya itu sama dengan Y1T. Gitu kan ya? Untuk T-nya dari A sampai B. Kan kayak gitu. Kemudian kalau C2-nya kita juga bisa parametrisasi, yaitu X, Y, yang ini T, yang ini Y2T, dari A sampai B. Kan kayak gitu. Kan boleh. Tapi masalahnya, kalian lihat, kalau misalnya C1-nya seperti ini, berarti grafik kurvanya geraknya dari mana ke mana. Kita lihat, kalau A berarti geraknya dari sini ke arah sini, gitu. Bener ya? Berarti C1 sudah sesuai dengan arahnya, gitu. Kemudian kalau C2, kita lihat, kalau misalnya C2-nya itu adalah X bernilai T, Y-nya bernilai Y2T, di mana T-nya adalah dari A sampai B. Kita lihat Y2A-nya itu letaknya di mana? Di sini. Tapi ujungnya kita lihat, kalau kita substitusi B, ujungnya di sini. Berarti kita gerak dari sini ke sini. Nah, kalau bergeraknya dari sini ke sini, berarti ini bukan kurva C2 yang kita punya, ya kan? Maksudnya bukan grafik yang mau kita punya, bukan kurva yang mau kita punya. Yang mau kita punya itu arahnya ke sini. Berarti kalau kayak gitu, yang kita punya
kalau misalnya C itu adalah kurva yang dari sini ke sini, berarti C-nya itu harus sama dengan berapa? C1. Sorry, C1. Aduh, baterainya habis. Maaf ya, Dek. Ini baterainya habis. Kita charge sebentar. Berarti kurva C-nya itu nilainya akan sama dengan C1 ditambah dikurang, karena sekali lagi C2-nya itu arahnya kebalikannya, berarti C1 dikurangi C2 gitu. Sama sini, ada masalah nggak? Aman ya? Berarti C-nya itu sama dengan C1 dikurangi C2. Berarti kalau kayak gitu, oh iya. Gitu. Berarti kalau kayak gitu, kita punya integral dari C, P, X, Y, dx nilainya akan sama dengan integral dari C1 P, X, Y, dx dikurangi integral C2 P, X, Y, dx. Nah, kita tahu bahwa karena kita udah punya parametrisasi dari C1 dan C2, kita tinggal hitung parametrisasinya, yaitu integral dari A sampai B, P, X, Y1X, dx, dikurangi integral A sampai B, P, X, Y2X, dx. Berarti dalam hal ini kita akan punya integral dari C, P, X, Y, dx, itu nilainya akan sama dengan minus integral A sampai B, P, X, Y2X dikurangi P, X, Y1X, dx. Nah, kita lihat bahwa hasil dari yang ini itu sama dengan yang ini. Berarti walaupun ada minusnya di depan, ya kan ya? Berarti kita bisa simpulkan bahwa integral dari Px y dx nilainya sama dengan min double integral turunan parsial P terhadap Y untuk setiap X di dalam daerah D gitu. Ini untuk yang P. Kemudian kita mau membuktikan yang satunya, yaitu kita mau membuktikan sebentar. Ini kayaknya salah ketik ya. Iya, kayaknya salah ketik. Ya, harusnya nggak ada minusnya ya. Saya lupa ganti ini berarti. Cuma copy paste. Oke. Ini juga salah. Berarti ini cuma copy paste ya. Jadi ini harus direvisi. Yang ini itu nggak ada minusnya. Kemudian yang ini harusnya turunan parsial X. Betul ya? Ya, turunan parsial X. Ya, turunan parsial X. Tuh. Jadi kita punya di sini harusnya yang mau dibuktikan adalah integral garis Q X, Y, dy itu nilainya sama dengan double integral turunan parsial Q terhadap X untuk setiap XY di daerah D gitu. Diperoleh bahwa kita tahu pakai cara yang sama tadi kita sudah bisa mendefinisikan bahwa daerahnya dengan menggunakan batas-batasnya yaitu X1 dan X2, maka kita akan punya integral dari double integral dari turunan parsial Q terhadap X untuk XY di dalam daerah D, itu nilainya akan sama dengan integral dari C sampai D, integral dari X1 sampai X2 dari turunan parsial Q terhadap X, dx, dy. Diperhatikan ya bahwa ini yang berubah itu X-nya dulu gitu. Kemudian kita akan punya nilai dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus, kita punya double integral turunan parsial Q terhadap X ini itu bisa dinyatakan sebagai integral C sampai D dari Q X2Y, Y dikurangi Q X1Y, Y dy. Di sini udah. Nah, sekarang sekali lagi karena kita mau mengecek yang kiri yaitu integral garisnya, berarti kita butuh parametrisasi terhadap kurva C. Nah, kurva C tadi itu bisa kita nyatakan dengan parametrisasi yang sama seperti ini, ya kan? Cuma bedanya itu adalah yang ini tadi pakai X, yang ini sekarang yang Y. Berarti gini,
Berarti kita lihat berarti ini adalah, katakanlah ini adalah C yang atas itu berarti C2, yang ini adalah C1, berarti C2-nya itu bisa dinyatakan dengan parametrisasi, katakanlah X sama dengan X2T, Y-nya sama dengan T, T-nya dari dari C sampai D, kemudian C1-nya itu bisa kita parametrisasi dengan X sama dengan X1T, terus Y-nya sama dengan T, T-nya dari C sampai D. Gitu. Kita lihat sekali lagi bahwa kalau misalnya C2-nya itu adalah X sama dengan X2T, Y-nya sama dengan T untuk T dari C sampai D, berarti kita lihat untuk C ini, kemudian D ini, berarti gerakannya dari sini ke sini. Sudah cocok C2-nya. Kita lihat yang C1-nya, bahwa C-nya itu bergerak dari C sampai D, berarti kita dari C ke D, berarti gerakannya ke sini. Cocok nggak? Nggak. Berarti kita punya C-nya itu adalah C1 dikurangi C2. Kita tahu bahwa C1 kurang C2 berarti bukan yang ini. Yang ini. Nah, di sini kita nyampe ini bukan C2 sama C3 tapi bukan C1 C2 tapi C3 C4. Fair. Karena kan ini beda ya. Jadi kita ganti di sini jadi C4, ini C3, berarti kita punya di sini adalah ini oke, berarti kita punya di sini C4, C3, C3 dikurangi C4, betul. Berarti kita akan punya di sini, bentar. Oke, ini ternyata saya nggak konsisten cara pembuktiannya. X1 itu yang bawah. Benar, X1 itu yang bawah. Oh iya, yang bawah itu yang minus ya. Sorry. Benar. Yang bawah yang minus yang ini kan ya. Kan harusnya dari sini ke sini. Betul kan ya? Berarti kita punya harusnya C4 dikurangi C3. Gitu. Betul. Sorry. Harusnya yang minus itu yang ini. Gitu. Berarti kan C3-nya yang X1 yang bawah. Berarti ini. Saya tulis aja ya, ini X sama dengan X1 Y, kemudian yang ini itu adalah X sama dengan X2 Y, gitu. Berarti kita punya C4 min C3. Oke, berarti kita punya ini, betul? Sudah semuanya? Oke. Berarti dengan demikian integral dari Q sepanjang kurva C itu dapat dinyatakan sebagai minus integral C3 terhadap Q dy ditambah integral C4 terhadap Q dy. Nah, kita tahu bahwa ini tinggal kita masukkan dari parametrisasinya, yaitu kita punya minus integral C sampai D Q X1 Y, Y dy ditambah integral C sampai D Q X2Y Y dy. Berarti kita akan punya nilai integral garisnya itu akan sama dengan integral dari C sampai D Q X2Y Y dikurangi Q X1Y Y dy. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kita tahu ini adalah nilainya sama dengan ini. Berarti kita punya nilai integral garisnya akan sama dengan double integral dari turun parsial Q terhadap X untuk XY di dalam daerah D yang dibatasi oleh C. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa teorema Green betul-betul berlaku, yaitu kalau misalnya kita punya daerah D, yaitu daerah yang terhubung sederhana pada bidang XY, dan daerah D ini itu dibatasi oleh kurva mulus sepotong-sepotong dan tertutup sederhana C dengan orientasi positif,
kemudian kita punya medan vektor F yaitu vektor P, Q, maka integral garis F dot dr atau kita bisa nyatakan sebagai integral garis dari P dx ditambah Q dy nilainya akan sama dengan double integral dari turunan parsial Q terhadap X dikurangi turunan parsial Y terhadap turunan parsial P terhadap Y untuk setiap X, Y di dalam daerah D yang dibatasi oleh kurva C gitu. Dan di sini kita tidak perlu tahu apakah medan vektor PQ-nya itu konservatif atau tidak, kita bisa cukup langsung menghitungnya dengan cara seperti ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak adik-adik? Buktinya seperti ini. Ya memang buktinya memang kita harus memandangnya dengan dua cara berbeda, yaitu kita memandangnya terhadap perubahan terhadap X, kemudian kita pandangnya terhadap perubahan terhadap Y gitu. Jadi kita juga bisa memandang daerahnya itu sebagai batas-batas fungsi terhadap X sama batas-batas fungsi terhadap Y, dan kita bisa memanfaatkannya untuk menghitung integral garis maupun integral double integralnya kayak gitu. Asalkan yang pertama kita bisa mendefinisikan daerahnya dengan istilahnya batas-batasnya itu apa, atau kalau kita bisa mendefinisikan kurva C-nya sebagai kurva sebagai persamaan parameter kayak gitu. Kita bisa manfaatkan teorema Green ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak adik-adik? Mau tanya, Bu. Ya, boleh. Gimana? Kan tadi di teorema Green itu kan ada syarat PQ-nya harus masing-masing fungsi berubah kontinu dan memiliki derivatif parsial yang kontinu pada daerah terbuka yang memuat D, ya, Bu? Ya. Itu daerah terbukanya itu yang penting terdapat daerah D atau untuk setiap daerah terbuka yang memuat D gitu? Jadi gini, yang pertama perlu kalian tahu itu adalah daerah D-nya. Jadi fix yang dari soalnya itu pasti kita punya daerah D dulu. Gitu. Apakah fungsi PQ ini itu terdefinisi di D saja? Tidak masalah. Tapi masalahnya tuh kan kayak gini, mungkin bisa saya gambarkan di sini. Misalkan ini adalah daerah, misalnya ini daerah D. Ini daerah D. Ini adalah daerah D. Kemudian yang hitam ini itu adalah kurva C. Nah, fungsi P, Q itu harus terdiferensial kontinu di daerah yang memuat D. Seberapa besar? Sebesar mungkin nggak apa-apa, tapi minim pun nggak masalah. Minim itu seperti apa? Misalnya, saya punya daerah yang bikin dia terdiferensial kontinunya itu cuma segini, nggak masalah gitu. Misalnya kita bisa langsung ke contoh aja ya di sini. Mana contoh? Misalnya ini. Kita tahu misalnya contohnya itu adalah di sini P-nya itu adalah X, Y. Q-nya itu sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Kita tahu bahwa XY-nya itu pasti terdefinisi di semua XY, ya kan ya. Kemudian dia terdiferensial kontinu nggak di terdiferensial parsial ya, partially differentiate gimana sih ngomongnya. Jadi punya derivatif parsial nggak yang kontinu di daerah R. Jawabannya ya, karena turunannya terhadap X itu adalah Y dan dia kontinu untuk setiap XY, kemudian turunannya terhadap X itu juga kontinu dan punya derivatif derivatif parsialnya itu kontinu untuk setiap XY. Ini pun sama gitu. Dan kita lihat bahwa daerah yang dibatasi merupakan segitiga dengan ujung-ujungnya ini pasti termuat di dalam R2, itu jelas gitu. Kalau misalnya contoh yang lain sayangnya
kebutuhan kalian itu nggak fungsi-fungsi yang aneh-aneh. Kalau nanti kalian belajar misalnya ternyata pengen belajar kuantum gitu, nanti kalian akan nemu fungsi-fungsi yang pakai len, sin, cos kayak gitu dan fungsinya misalnya bukan cuma polinomial tapi misalnya 1/x kayak gitu. Terus 1/x², katakanlah kayak gitu, itu fungsi-fungsi yang seperti ini itu pasti akan terbatas. Dia akan terdiferensial kontinunya itu di daerah-daerah tertentu saja. Misalnya kayak 1/x² itu kan di daerah yang di R2 tapi nggak di misalnya nggak di 0,0 misalnya gitu. Misal kayak gitu. Berarti kan dia daerahnya bentuknya seperti ini kayak gitu. Misalnya contoh yang lain seperti apa ya, begini misalnya y² x², misalnya gitu, 1/x² y². Nah ini kan seperti ini. Nah kalau yang daerah seperti ini kayak gimana? Nah kita bisa ambil misalnya ini kan yang penting nggak sama dengan 0 ya. Kalian ambil daerahnya misalnya dari 1 sampai 4 misalnya. Yang penting daerah D-nya itu termuat di dalam 1 sampai 4 misalnya kayak gitu. Untuk X dari 1 sampai 4. Gimana ya gambarnya? Misalnya dari 1 sampai 4 kalian ambil, kemudian dari 1 sampai 5 kalian ambil. Ini adalah misalnya daerah yang tadi yang membuat dia terdiferensial. Kemudian ini adalah daerah mungkin pakai warna yang berbeda. Ini adalah daerah D-nya. Gitu. Ini adalah daerah D-nya. Kayak gini. Kayak gini kan nggak masalah. Misalnya contoh yang seperti itu untuk fungsi fungsi 1/x², mungkin bukan f tapi p. Misalnya p sama dengan x² y². Sampai sini paham nggak yang saya kasih contoh aja? Jadi kalau semisal fungsinya yang 1/x² y² itu, kalau semisal daerah D-nya itu melalui 0,0, kita nggak bisa pakai teorema Green ya? Betul sekali, itu yang saya maksud. Ya, Baik, Bu, terima kasih. ya, oke, sama-sama. Jadi seperti itu ya, Dedek. Jadi kalau misalnya katakanlah contohnya yang kemarin itu yang bermasalah itu contohnya apa ya? Oh, di Medan ini ya. Sebentar. Di Medan vektor ya kalau nggak salah. Sorry. Ya, di Medan vektor kalau nggak salah kemarin kan ada fungsi yang sama yang nggak boleh kelewat 0,0. Ini dia. Misalnya ini. Kan fungsinya seperti ini, ya kan? Fungsinya seperti ini. Dia itu sebenarnya bisa punya turunan parsial X terhadap X, terhadap Y maupun terhadap Z, asalkan X sama Y sama Z-nya itu jauh dari 0,0. Ada jarak lah sama 0,0. Makanya di sini dia ngambil partikelnya kalimatnya apa? Lintasannya itu tidak melalui 0,0 gitu. Karena kita mau punya misalnya ini adalah fungsinya, kita kan cuma butuh dari 1,0,0 terus dari ini 3 dimensi ya. Ini anggap aja 2 dimensi ya. 1, 2 misalnya di sini 0,2 misalnya kayak gitu. Ini juga 1,0 saja gitu, biar gambarnya lebih gampang gitu. Jadi kurvanya misalnya kita mau ngambil kurva tertutupnya itu pakai kayak gini. Kemudian misalnya ke sini ini kurva tertutupnya. Nah, daerahnya kita pilih daerahnya itu yang penting di sini. Misalnya kayak gitu. Itu nggak masalah gitu. Jadi kurvanya masih bisa kita hitung gitu. Integralnya masih bisa kita hitung. Boleh pakai teorema Green maupun pakai teorema, ya kalau pakai teorema fundamental nilainya nanti akan sama dengan integral dari grad f dot dr-nya untuk c-nya ini itu akan nilainya akan sama dengan 0
kayak gitu. Tapi sebenarnya pakai teorema Green juga akan sama gitu. Gitu ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Ada pertanyaan lagi? Gitu. Jadi apa namanya, untuk teorema Green ini yang perlu kalian hati-hati itu ya, berarti ada banyak hal tadi. Jadi yang pertama, daerahnya itu harus daerah yang apa namanya, terhubung sederhana, kurvanya harus mulus sepotong-sepotong, kemudian apa namanya, berorientasi positif, kemudian P dan Q-nya itu masing-masing harus fungsi dua berubah yang kontinu dan memiliki derivatif parsial yang kontinu pada daerah terbuka yang memuat T, gitu. Oke ya, dan kita baru bisa mengubah integral garisnya menjadi integral biasa, double integral yang kalian kenal sebelum UTS, gitu. Gitu. Kemudian ini ada salah satu contoh yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, oh ya, ini yang tadi sebenarnya saya pengen sampaikan, bahwa kalau misalnya kurvanya itu adalah kurva yang tertutup atau kurva yang tertutup sederhana, berarti integral yang kita punya, integral lintasan yang kita punya F, misalnya F dot DR-nya ini itu bisa kita simbolkan dengan simbol seperti ini. Ini artinya dia itu integral lintasannya adalah lintasan yang tertutup sederhana. Seperti itu. Oke ya, ini cuma penyimbolan saja. Jadi ini mungkin ada beberapa buku yang pakai ini instead of integral C F dot DR. Ini untuk menunjukkan keistimewaan bahwa kurva yang kita punya itu kurva yang istimewa gitu loh. Kalau padahal ya sebenarnya ya kurva aja. Jadi sebenarnya ini yang lebih luas gitu. Tapi ada beberapa buku yang pengen menonjolkan keistimewaannya sehingga kita bisa katakanlah pakai apa namanya, teorema Green ini biasanya, makanya kita tambahkan kayak lingkaran di tengah integralnya gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi ini dia. Nah, ini contoh soalnya. Mungkin saya hapus dulu. Oke. Kita akan menggunakan teorema Green untuk menghitung nilai integral garis, yaitu XY dx ditambah X kuadrat Y pangkat 3 dy untuk kurva C yang merupakan segitiga dengan titik-titik ujung 0,0, 1,0, 1,2. Kita tahu bahwa kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu. Mungkin gambarnya biar lebih indah ya. Kenapa gambarnya jelek sekali? Oke. Kita punya 0,0. Ini adalah 0,0. Kemudian 1,0. Ini 1,0. Kemudian 1,2. Oke. Berarti kita punya kurvanya adalah ini. Itu. Kemudian kita pilih kurvanya itu yang berorientasi positif. Gitu. Ke sini, ke sini, ke sini. Gitu. Kemudian berarti kurvanya itu kita bisa apa namanya? Kalimatnya apa ya? Bisa kita bisa kita parametrisasi. Yang pertama itu adalah kurvanya itu karena kita mau pakai teorema Green daripada pakai
kenapa saya malah jadi bingung. Karena kita mau pakai teorema Green yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa teorema Green itu buat menghandle bahwa kalau integral garis itu susah karena kita harus mau nggak mau memparametrisasi si kurvanya ini. Nah, seperti yang saya tadi juga sempat bertanya-tanya, itu dalam memparametrisasinya itu nggak mudah karena kita mau nggak mau harus memparametrisasi setiap kurva ini. Jadi kurva yang ini diparametrisasi, kemudian ini diparametrisasi, kemudian yang ini diparametrisasi. Kan seperti itu. Jadi kita punya kurvanya itu bisa jadi gabungan dari kurva C1, C2, C2, kemudian C3. Gitu kan jadi panjang ya cara mengerjakannya. Sebentar. Oke. Kan jadi panjang ya untuk memparametrisasinya. Makanya kita gunakan teorema Green yang lebih gampang. Nah, PR-nya adalah kalian bisa nggak membuat definisi untuk daerah D-nya. Nah, seperti kalian lihat di sini, daerah D-nya, dia sudah daerah yang terhubung sederhana. Daerah D itu daerah yang terhubung sederhana. D adalah daerah yang terhubung sederhana gitu. Daerah yang terhubung sederhana, kemudian daerah D-nya bisa kita hitung, kita bisa lihat bahwa ini kan garis lurus ya, walaupun tidak lurus ya. Ini itu dari 1 gitu kan ya, berarti kita bisa ambil daerah D-nya itu sama dengan X, Y, sehingga X-nya itu dari 0 sampai 1, betul ya? Kemudian Y-nya itu terbatas dari 0 sampai, kita lihat, seperti ini kan ya. Bentar, ada warna lain nggak? Seperti ini. Berarti kita selalu berpotongan terhadap sumbu X, kemudian yang atas kita terbatas sama garisnya ini. Nah, garisnya ini itu adalah, mungkin pakai warna hitam, ini adalah fungsinya adalah apa? Fungsinya berapa? Y sama dengan 2X, Bu. Ya, Y sama dengan 2X. Oke. Berarti kita punya Y-nya itu dibatasi oleh 2X. Oke. Kita dibatasi oleh 2X, berarti integral ini itu P-nya itu punya, P-nya itu kita punya Px, Y-nya kita punya XY, kemudian XY kok X, Y. XY, kemudian Q, X, Y-nya itu adalah X kuadrat Y pangkat 3, berarti kita punya parsial P terhadap Y, X, Y-nya itu adalah X, betul kan ya? Kemudian kita punya parsial Q terhadap Q terhadap X, untuk X, Y-nya nilainya sama dengan, berarti berapa? 2X Y pangkat 3. Gitu kan ya? Berarti integral ini, saya ngomongnya I gitu aja ya. I itu bisa kita hitung dengan apa tadi? Teorema Green. Itu adalah terhadap daerah D dari parsial Q terhadap X dikurangi parsial P terhadap Y dA. Berarti kita punya integral dari 0 sampai 1, integral 0 sampai 2X, dari kita punya ini adalah 2X Y pangkat 3 dikurangi X, gitu kan ya. Kemudian dy dx. Kalian tinggal hitung integralnya dengan cara biasa. Mudah ya? Kayak ini, saya kira. Saya tulis di sini aja. Copy. Copy, oke. Paste.
ya. Di sini kita punya ini, berarti kita bisa punya integral 0 sampai 1 dari kita terhadap Y, berarti kita punya 1/4 2xy pangkat 4 gitu, dikurangi xy dari 0 sampai 2x, berarti kita punya integral 0 sampai 1 dari kita punya setengah berapa? Setengah, tapi pangkat 4. Di pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 16 berarti 4 kali 2, 8. Kita punya jadi 8 x pangkat 5. Betul ya? Dikurangi 2x kuadrat dx. Berarti kita akan punya ini adalah 8/6 x pangkat 6 dikurangi 2/3 x pangkat 3 dari 0 sampai 1. Kita akan punya 8/6 dikurangi 2/3. Berarti berapa? 4/6. Betul ya? Oke. Berarti kita bisa hitung nilai usahanya. Kalau misalnya kita anggap ini adalah medan vektornya misalnya, kemudian ini adalah grafiknya lintasannya, ternyata karena dia tidak konservatif gitu, seperti yang kalian lihat dia tidak konservatif kan ya, karena turunannya terhadap Y tidak sama dengan turunannya terhadap X, berarti dia tidak konservatif, berarti nilai integralnya tidak bebas lintasan. Karena tidak bebas lintasan berarti kalau lintasannya tertutup nilainya pasti tidak sama dengan 0, dan terbukti pakai teorema Green. Kita bisa punya pakai teorema Green gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Jadi kalian yang kemarin waktu sebelum UTS ngerasa kesulitan untuk mengubah untuk menggambarkan kurvanya dengan fungsi parameter, sekarang kalian bisa lebih nyaman karena kalian yang penting adalah bisa nggak mendefinisikan daerahnya gitu. Dan saya yakin kalau kalian lulus kalkulus 2 atau geometri analitik, kalian bisa menggambarkan atau mendefinisikan daerah D-nya ini dengan mudah kayak gitu. Nah, kalau daerah D-nya dengan mudah, kalian bisa ubah integral garis yang menjadi momok buat kalian ini menjadi double integral. Dan itu jauh lebih mudah ngitungnya gitu. Iya kan? Tanpa harus mencari turunannya gitu kan ya. Ngesubstitusi XY-nya ke dalam parameter yang kalian punya gitu. Kalian bisa dengan cara yang lebih simpel, kalian bisa dapatkan integral garisnya gitu. Dan ini berlaku untuk semua medan vektor gitu. Nah, kalau medan vektornya konservatif seperti yang kalian lihat di sini, kalau konservatif itu kan harusnya mana ya konservatif. Nah, kalau konservatif kan berarti turunan n terhadap x itu harus sama dengan turunan m terhadap y. Dan kalian lihat di sini bahwa turunan m terhadap y, turunan yang ini terhadap y itu tidak sama dengan turunan yang Q ini terhadap X gitu. Jadi ini bukan konservatif, makanya kita nggak punya integralnya sama dengan 0, nggak sesuai dengan apa yang kalian pelajari sebelumnya itu karena ternyata fungsi yang kita punya ini tidak konservatif. Kemudian dari teorema Green ini juga bisa terlihat bahwa kalau kalau medan vektornya itu konservatif, di mana yang ini itu nilainya akan sama dengan ini, berarti yang ini nilainya sama dengan 0. Kalau 0 berarti double integralnya pasti sama dengan 0. Gitu. Berarti selesai. Teorema Green itu juga membuktikan
apa yang kalian punya di ini medan vektor konservatif gitu. Ada pertanyaan? Nah, ini ada contoh soal yang selanjutnya. Berarti kita punya di sini daerah C itu adalah kurva C itu adalah lingkaran dengan jari-jari 2 pusat 0,0. Berarti kan kita punya 1 2 1 2 1 2 1 2. Berarti kita punya ini adalah daerah D-nya. Gitu, ini adalah daerah D-nya gitu. Nah, daerah D-nya kan berarti kalian bisa ambil D-nya ini itu adalah X, Y, sehingga X-nya itu berarti karena jari-jari 2, berarti ini min 2, ini 2. Berarti kita punya dari min 2 sampai 2, gitu ya. Kemudian, Y-nya itu dibatasi oleh yang atas itu kita punya ini adalah Y sama dengan akar dari 4 min X kuadrat. Yang bawah itu adalah Y sama dengan min akar 4 min X kuadrat. Gitu ya. Berarti kita punya di sini min akar 4 min X kuadrat. Yang ini akar, 4 min X kuadrat. Kemudian baru kalian kerjakan dengan menggunakan teorema Green gitu. Tapi itu kelihatannya kayaknya bisa deh pakai medan vektor konservatif kayaknya. Bentar dulu, kita cek dulu, kita lihat bahwa ini turunan parsial P terhadap Y-nya itu adalah berapa ini? 3Y kuadrat, kemudian turunan parsial Q terhadap X-nya itu adalah 3X kuadrat. Dilihat, dia tidak sama. Berarti kita nggak bisa pakai medan vektor konservatif, jadi walaupun kurva C-nya itu adalah kurva tertutup, nilai integralnya ini itu tidak sama dengan 0. Gitu. Oke ya? Nah, kalian bisa hitung integralnya pakai teorema Green. Saya kira gampang ya, mudah ya, jadi kalian nggak ada masalah. Kemudian ini ada contoh selanjutnya. Nah, misalnya kita punya daerah terhubung sederhana D dibatasi oleh kurva tertutup sederhana C. Ini jadi sembarang D, kemudian kurvanya itu ya yang membatasi D. Nah, dapat dihitung luas daerahnya itu dapat dinyatakan sebagai seperti ini, yaitu setengah integral dari X dy Y dx sepanjang kurva C. Bisa nggak kalian membuktikannya? Gitu. Oh ya, ini belum ya. Buktikan bahwa. Nah, buktikannya gimana caranya? Ya, sekali lagi kalian harusnya bisa membuktikan dengan mengikuti bukti dari teorema Green. Sebenarnya kayak gitu. Atau bisa pakai teorema Green. Kan berarti kita tinggal hitung aja bahwa integral garisnya itu sama dengan double integral dari daerah D terhadap turunan parsial P terhadap kayaknya salah deh. Turunan parsial Q terhadap X dikurangi turunan parsial P terhadap Y dA. Berarti, dan kita tahu bahwa kalau ini nilainya sama dengan 1, ya kan ya? Berarti ini adalah luasan dari daerah D. Gitu kan ya, double integral D dA itu kan sama dengan luasan. Berarti kan di sini nilai parsial Q per dikurangi parsial P terhadap Y-nya itu harus sama dengan 1. Nah, bisa nggak kalian selesaikan seperti itu? Oke,
Kemudian ini mungkin bisa cara yang lebih mudah, yaitu tentukan luas elips dari x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Gitu. Kelihatannya mungkin lebih mudah kelihatannya. Karena berarti kan ini kan kebalikannya teorema Green ya. Berarti kan kalau mau luasan dA itu kan berarti kan kita maunya pakai integral garis gitu. Nah, ini kan kalau yang soal sebelumnya benar kan berarti ini rumusnya itu adalah setengah dari x dy min y dx kayak gitu. Nah, ini bisa kita balik. Karena apa? Karena elips kita bisa bentuk parameter dan parameternya itu mudah sekali, ya kan ya? Kita bisa asumsikan, parameter C-nya itu sebagai X sama dengan sin itu biasanya cos ya. A cos theta, Y-nya sama dengan B sin theta. Itu untuk theta-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, kayak gini kan berarti kalau disubstitusi ke sini lebih mudah gitu. Daripada ngitung pakai kan berarti bentuknya seperti ini ya. Ini A, kemudian ini B, gini. Berarti daerah. Ini misalnya D, berarti daerah D-nya itu adalah X, Y, sehingga dari min A, X sampai A, gitu. Y-nya itu dari berapa nih? Min akar 1 min susah banget. Berarti berapa nih? X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat per B kuadrat. Berarti X-nya itu adalah akar. X per A-nya adalah akar, berarti ya. Berarti min A Y kuadrat per B kuadrat, yang ini A akar 1 min Y kuadrat per B kuadrat. Ini ya, segini aja. Nah, gitu. Ya, kalian lihat sendiri bahwa ternyata kalau ngitung pakai daerahnya, itu lebih rumit daripada kalau pakai kurvanya. Lebih enak pakai kurvanya kan? Gitu. Jadi makanya kita bisa pakai kurvanya. Itu keuntungannya dari teorema Green itu kita bisa both ways. Kita bisa menghitung integral garis dengan menggunakan double integral kalau kurvanya tuh susah. Kalau misalnya daerahnya yang susah, kita bisa ganti pakai integral garis. Asalkan semua syarat perlunya syaratnya itu terpenuhi semua, asumsinya itu terpenuhi semua. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini karena sudah habis ya waktunya, betul kan? Ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Aku mau tanya, Bu. Ya. Waktu besok nanti kelas penggantinya online atau offline ya? Kalian lebih suka online apa offline? Offline sih, kalau dari saya. Kalau yang lain gimana? Dari saya juga offline, Bu. Oh, lebih suka offline. Oke. Menurut saya 2 orang cukup sih. Jadi ya udah, kalau misalnya offline nggak apa-apa, nanti saya akan cari ruangannya, saya akan coba hubungi dari dari pengajaran biar nanti bisa dicarikan ruangannya gitu. Mungkin itu ya, mungkin saya dan nanti informasinya akan saya umumkan via Simaster kayak biasa. Mohon diantisipasi ya kalau misalnya saya ada pengumuman atau apapun. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kesulitan dari materi yang barusan saya sampaikan, kalian bisa sampaikan via WA atau via email. Insya Allah saya balas. Seperti itu ya. Gitu. Gitu aja. Atau ada pertanyaan yang lain? Sekali lagi ya, besok kuliah penggantinya online. Offline. Gitu.
Ada pertanyaan lain?